Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Tahapan siklus akuntansi laporan keuangan. Pertama, jurnal umum. 2. Posting buku besar. 3. Neraca saldo. 4. Jurnal penyesuaian. 5. Worksheet. 6. Neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Laporan laba rugi. 8. Laporan posisi keuangan. 9. Jurnal penutup. 10. Neraca saldo setelah penutupan. Pertama, jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. 2. Posting buku besar. Posting atau memindah-bukukan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar adalah suatu catatan berisi kumpulan akun-akun yang merupakan satu kesatuan yang lengkap dan saling berhubungan. 3. Neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang menyajikan nomor akun, nama akun, dan saldo akun tersebut pada suatu periode tertentu yang disusun secara sistematis berdasarkan kode atau nomor dari akun tersebut. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Setiap pencatatan terjadinya perubahan saldo pada suatu akun tertentu pada akhirnya dapat menunjukkan saldo sebenarnya. 5. Worksheet. Worksheet atau neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum dilakukan penyesuaian. 6. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ialah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Yang telah disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. 7. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. 8. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan keuangan yang memuat kondisi harta, kewajiban, serta modal pada kurun waktu tertentu. 9. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun di laporan laba rugi dan akun prive atau penarikan modal oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Dan yang ke-10, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan nol pada akhir periode pelaporan. Baiklah, mari kita simak contoh laporan keuangan perusahaan jasa. Sebelum kita ke jurnal umum, tentunya kita harus mengetahui transaksinya terlebih dahulu. Di sini sebagai contoh saya ada 12 transaksi dan ini merupakan data penyesuaian untuk mengisi jurnal penyesuaian. Diketahui transaksi yang pertama, Omar Bahari menerima modal berupa kas sejumlah 20.800.000 dan peralatan sejumlah 34.810.000, maka jurnal umumnya ialah kas peralatan pada modal awal, di mana kas 20.890.000, peralatan 34.810.000 itu masuk ke debit. Kenapa? Karena kas dan peralatan bertambah. Modal awalnya 55.700.
2. Membeli peralatan secara kredit sejumlah Rp3.050.000. 3. Membeli bahan habis pakai secara tunai sejumlah Rp1.820.000. 4. Menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sejumlah Rp20 juta. 5. Membayar sewa bulan Oktober 2019 sejumlah Rp13.790.000. 6. Membayar beban utilitas sejumlah Rp10.050.000. 7. Menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar Rp4.800.000. 8. Menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sejumlah Rp21.900.000. 9. Tuan Chandra mengambil uang untuk keperluan pribadi sejumlah Rp2.500.000. 10. Menerima pendapatan jasa sebesar Rp29.550.000. 11. Membayar beban lain-lain sebesar Rp2.260.000. 12. Membayar gaji pegawai sejumlah Rp38.210.000. Nah, dari transaksi yang saya jabarkan tadi, ini dia jurnal umumnya. Ada peralatan pada utang usaha Rp3.050.000, bahan habis pakai pada kas Rp1.820.000, kas pada pendapatan jasa Rp20 juta, beban sewa pada kas Rp13.790.000, beban utilitas pada kas Rp10.050.000, pada pendapatan diterima di muka Rp4.800.000, utang usaha pada pendapatan jasa Rp21.900.000, Prive pada kas Rp2.500.000, kas pada pendapatan jasa Rp29.550.000, beban lain-lain pada kas Rp2.290.000, dan yang terakhir beban gaji pada kas Rp38.210.000. Nah, dari jurnal ini hasilnya harus balance antara debit dan kredit. Nah, di sini hasilnya balance Rp203.630.000. Dan yang kedua ada buku besar atau penggolongan. Di sini ada akun kas, piutang, bahan habis pakai, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa, beban utilitas, beban gaji, beban sewa, dan beban lain-lain. Nah, dari buku besar ini nominalnya kita ambil dari jurnal umum. Misalkan nih, tanggal 1 kas Rp20.890.000 di debit. Kita itu lihat dari sini. Kas Rp20.890.000. Nah, di akun kas itu ada tanggal 1 Rp20.890.000, tanggal 4 Rp1.820.000. Jika debit ketemu kredit, maka hasilnya itu dikurangin. Nah, jika debit ketemu debit, hasilnya itu ditambah, dan juga kredit ketemu kredit, hasilnya ditambah. Ada kas 20 juta, 13.790, 10 juta 50.000, 4.800, 2 juta 500.000, 29 juta 550.000, 2 juta 250.000, 38 juta 210.000. Kita lihat dari ini. Dan ini nominal kas untuk kita pindahkan ke neraca saldo. Ini pun sama ya, kita ambil dari jurnal umum. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo ini nominal kita ambil dari buku besar, tetapi yang diambil itu nilai akhirnya. Seperti kas 6.610.000, tinggal dipindahkan saja. Dan hasilnya itu harus balance antara debit dan kredit. Di sini balance Rp135 juta. Ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini transaksinya dilihat dari sini. Transaksi yang pertama, sisa bahan habis pakai per 31 Oktober sejumlah Rp300.000.
Kedua, pendapatan diterima tetapi belum ditagih per 31 Oktober sejumlah Rp2.310.000. Ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan sejumlah Rp1.500.000. 4. Akruan gaji yang belum dibayar per 31 Oktober Rp475.000. Dan yang kelima, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 Oktober untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 31 Oktober hanya Rp1.000.000. Transaksi tadi, ini dia jurnal penyesuaiannya. Yang pertama ada beban habis pakai pada bahan habis pakai, yang kedua piutang usaha pada pendapatan jasa, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, beban gaji pada utang gaji, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nominalnya Rp1.520.000, Rp2.310.000, Rp1.500.000, Rp475.000, 1 juta. Di sini juga antara debit dan kredit harus balance. Ini balance Rp6.805.000. Ini ada worksheet atau kertas kerja. Di worksheet ini ada akun neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca saldo setelah penutup. Di neraca saldo ini dilihat dari tadi neraca saldo yang ini dilihat dari sini, dan jurnal penyesuaiannya juga tinggal dipindahkan saja. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian tinggal dipindahkan. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian itu didapat dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jika debit ketemu debit itu ditambah dan masuk ke debit. Jika debit ketemu kredit itu dikurangin masuknya ke debit, dan jika kredit bertemu kredit itu ditambah masuknya ke kredit. Jika kredit bertemu debit itu berkurang dan masuknya ke kredit. Seperti itu. Jadi ini hasil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, jika laba rugi ini didapatkan dari akun pendapatan dan beban-beban. Ini akun pendapatan cuma satu, pendapatan jasa yaitu Rp74.760.000, dan beban-beban ini semua ditambah, dan di sini tidak balance. Kenapa tidak balance? Nah, berarti ini termasuk labanya Rp6.955.000. Dan neraca saldo setelah penutup itu akun neraca saldo dipindahkan selain pendapatan jasa dan beban-beban, dan ini di hasilnya. Selanjutnya ada akun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini akunnya didapat dari worksheet yang tadi. Tinggal dipindah-pindahkan saja. Dan yang ketujuh, laporan laba rugi. Laporan laba rugi pun sama kayak neraca saldo setelah penyesuaian. Nominalnya tinggal dipindahkan dari worksheet. Ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu akunnya hanya ada aset dan liabilitas, ekuitas atau harta kewajiban dan modal. Dari akun harta ini harus balance dengan akun liabilitas dan ekuitas. Nah, selanjutnya jurnal penutup, karena ada akun yang meski ditutup seperti laba rugi itu beban-beban dan prive, dan hasilnya antara debit dan kredit itu harus balance. Ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini akunnya didapat dari neraca saldo selain pendapatan dan beban. Dan di sini antara debit dan kredit itu harus balance. Nah, dan itu tadi contoh dari laporan keuangan perusahaan jasa.